Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita baru saja menyaksikan pertandingan antara Vissel Kobe yang berhadapan dengan Barcelona, yang dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 3-1. Nah, ini seru banget karena gue mau ngajak lu juga ya teman-teman di sini buat ngasih rating ke pemain dan kira-kira siapa aja yang mendapatkan poin. Bahkan gol tercipta ini dua dari proyeksi Barcelona untuk masa depan, yaitu dari Rooney Badji dan dari Dro Fernandes ya. Ini akan seperti apa Barcelona? Nah, bakal gue bahas selengkapnya. Dan jangan lupa juga Rashford baru saja melakukan debut dan langsung melakukan pre-assist ya untuk Lewandowski yang memberikan bola kepada Rooney Badji dan diselesaikan oleh gol yang sangat klinis, gol yang sangat cantik, bin ciamik dari Rooney Badji. Oke, ini seru banget. Gue minta pendapat kalian nanti. Tapi sebelum lebih lanjut ya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, like, komen, dan subscribe video ini ya. Nggak kerasa ternyata gue baru dari berapa lama upload akhirnya udah baru 49.000 subscriber ya, dengan seadanya, dengan komen-komen kalian, dengan effortless lah bisa gue bilang gini, tapi kalian masih happy juga stay di sini, keren. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, yang lagi sakit, yang penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang belum banyak rezekinya segera dibukakan pintu rezeki yang banyak-banyaknya, dan sehat selalu. Oke? Langsung aja. Barcelona bertanding ke Vissel Kobe ya, ini ke Jepang dengan membawa beberapa pemain anak Barcelona B. Ya, di situ ada Toni Fernandes, Pedro Fernandes. Setelah itu ada Jofren Torres ya, yang baru kelihatan itu yang main. Dan sebenarnya ini Rooney Badji juga proyeksinya adalah pemain yang akan dimainkan di Barcelona B. Tapi kalau kualitasnya seperti tadi kalau kalian nonton, wah ini gak menutup kemungkinan dia bisa menjadi pesaing Lamine Yamal ya. Jadi ada beberapa nama yang dibawa. Oke, langsung aja. Barcelona, sekali lagi gue bilang, gue gak butuh hasil menang, tapi gue pengen lihat Barcelona yang sekarang seperti apa. Barcelona yang akan berlaga di musim depan seperti apa, proyeksinya seperti apa, dan kira-kira ada gak pemain yang dipromosikan untuk Barcelona senior. Nah, kita mulai dari pertandingan. Ya, seperti biasa 4-2-3-1 di awal, winning team udah ada di situ. Kanan tapi Eric Garcia, dia mencetak gol melalui corner. Lalu ada Kubarsi, Inigo main gak ya? Gue lupa. Inigo. Sebelah kiri ada Balde, di tengah ada si Pedri dan Gavi. Di tengah majuan lagi ada Olmo sebagai MF, sebelah kiri ada Rapinya, sebelah kanan Lamine Partey Yamal, dan striker siapa ya tadi ya? Kayak belum Robert dah. Gua keskip. Nah, di babak pertama ya udah main seperti biasa. Barcelona ada beberapa yang masih kaku, ada yang mungkin Lamine Yamal raganya itu di lapangan, cuman sukmonya masih Partey, sukmonya masih ketemu teman-teman circle-nya, jangkisnya di situ. Ya nggak ada perubahan yang signifikan di babak pertama ya. Kita cuma ngelihat Pedri menjadi Pedri aja ya, 100% passing, 100% sukses. Ya, dribblenya 100% sukses, meliak-liuk di tengah ya. Pedri selalu memberikan warna, Pedri selalu memberikan apa ya, memuaskan mata kita sebagai pecinta sepak bola ya, sebagai pemain bola. Ini Pedri Potter sih, seniman menurut gue. Jadi nggak ada yang bisa diulas di match pertama. Ya benar-benar murni di babak pertama tuh Barcelona kayak mau manasin lagi aja, mau bener-bener kelihatan tur pramusimnya. Yang seru sebenarnya di babak kedua, guys. Di babak kedua itu kan ada beberapa pemain yang ada diisukan mau dijual, ada beberapa pemain yang diisukan mau dipromosi. Jadi di situ ada tuh ambisi-ambisi sedikit untuk nunjukin bahwa gue masih pantas di Barcelona, gue masih pantas dan gue bisa dipromosiin dari Barcelona B ke Barcelona yang senior.
gitu. Nah di babak kedua ini menarik ya. Tapi sebelum babak kedua gue mau ngasih poin dulu buat Yohan Garcia bro. Yohan Garcia ini kiper yang bikin kita masih punya harapan. Tahu gak? Di saat 1 lawan 1 ya, 1v1 kayak gitu, dia masih bisa melakukan save. Nah ini yang dibutuhkan nih. Walaupun ujung-ujungnya gol juga kan. Jadi gol Barcelona kebobolan itu melalui awalnya adalah Kubarsi yang salah kontrol, berhasil direbut, dan 1 lawan 1 berhadapan dengan Yohan Garcia masih bisa di save pakai kaki. Nah ini kita butuh memang kiper kayak gini nih. Walaupun ujungnya juga gol karena ya udah deket banget jaraknya dan ketipu mati langkah. Cuma gue ngelihat ada poin di situ, satu save krusial, ada lagi save yang bolanya kenceng di placing sama Kawasaki apa namanya. Tapi ditangkap sama dia, bukan ditepis, ditangkap. Jadi gue happy adanya Yohan Garcia, goal playing keeper juga, dia bisa passing, tenang, nyantai tapi refleksnya bagus. Itu gue happy sih. Gue pengen ngeliat Barcelona digempur nanti. Kayak apa nih ketangkasan dari Yohan Garcia. Itu Yohan Garcia. Oke. Di babak kedua ada beberapa nama. Ya, Dro Fernandes masuk, Jofren Torres main, lalu juga ada si Marcus Rashford. Setelah itu ada si Ronny Bahji ya, main di posisi Yamal. Kita ke Marcus Rashford dulu. Debut Marcus Rashford ya, walaupun dia gak main 90 menit, bahkan di babak kedua di menit ke-70-an dia diganti. Gua ngelihat Rashford yang berbeda dengan Rashford yang di Manchester United ya. Gua ngelihat kecepatan masih sama ya, agility masih sama. Tapi Rashford di Barcelona ini dia mau turun, dia mau track back, dia bantu defense. Ya, dia memiliki satu peluang tapi ya belum bisa dimaksimalkan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi dia menjadi pemain yang melakukan pre-assist dari pertandingan tadi malam. Ya, diberikan kepada Lewa berikan kepada Ronny Bahji dan Ronny Bahji mencetak gol. Dan gua masih yakin karena apa? Setelah Rashford diganti, itu Hansi Flick langsung meluk dan mungkin Hansi Flick emang ngerasa kalau anak asuhnya adalah ya anak-anak dia sendiri gitu. Ya dikasih motivasi, dikasih hook, ya dikasih pelukan yang hangat, dan gue ngerasa Rashford ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemain top. Ya, jadi ketika dia pindah dari Manchester United, dia bukan kabur, dia bukan lari dari pressure, dari masalah, tapi dia ingin menunjukkan bahwa Rashford adalah pemain top. Itu menurut gua ya. Nanti kita bakal bahas Rashford lagi. Kita ke kanan. Ada pemain yang namanya Ronny Bahji. Nah, ini seru nih, Ronny Bahji. Ya. Ronny Bahji ini pemain yang berasal dari Kuwait. Berarti dia dari Irak. Ya, dari Irak. Lalu dia pindah ke Swedia, dia main di Malmo, main di Copenhagen, lalu dia bermain di timnas Swedia usia muda ya, kelompok umur 17 dan 19 karena umurnya sekarang masih 19. Tapi begitu dia megang bola, Ronny Bahji menurut gua bisa dibilang itu gabungan dari Robben dan Messi. Dia bermain dari kiri, mirip dengan posisi Yamal. Dia berani main wide ya, sehingga dia bisa membuka ruang untuk Robert Lewandowski mencari celah di sisi penyerang forward nomor 9. Tapi dia bisa mengolah bola melewati 1-2 pemain. Ya, dia cut inside, dia shooting, udah mirip Robben. Mirip Robben sih ya, kalau Messi belum kayaknya, tapi mirip Robben lah. Dan secara postur dia masih bisa tinggi lagi. Sekarang ini 173 cm. Ya, karena usia 19 mungkin masih bisa tinggi lagi. Dan kalaupun dia gak bisa tinggi lagi, itu udah oke kok buat main wide, main flank kanan. Dia nge-wide, cut inside, 1-2 dia berani. Dan dia juga punya insting gol, karena umpan dari Robert Lewandowski itu bolanya ke arah luar dan langsung disambut dengan placing yang mengarahkan ke tiang jauh, sehingga kiper tidak bisa berbuat apa-apa dan gol pun bersarang ke Vissel Kobe dari Ronny Bahji. Nah, masalah Ronny Bahji ini akan sangat positif untuk Barcelona. Kenapa?
Ronny Badji 19 tahun itu didatangkan Barcelona dengan nilai cuma 2,5 juta euro dan diproyeksikan untuk mengisi skuad di Barcelona B. Itu awal mulanya, seperti beberapa pemain kayak Araujo, adalah beberapa pemain yang dibeli di usia muda dimainkan di Barcelona B. Tapi dengan kualitas, skill, kelasnya Rooney seperti itu, gua ngerasa mudah-mudahan Barcelona salah dengan menjadikan dia pemain yang di Barcelona B dan langsung menjadikan dia pemain yang bermain di Barcelona senior, sehingga dengan kualitas yang seperti itu mengganggu kenyamanan Lamine Yamal. Lamine Yamal keluar dari zona nyaman, mau mendevelop dirinya lagi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga Yamal memiliki jiwa yang kompetitif di bagian flank kanan Barcelona dengan adanya Rooney. Gimana kalau gitu? Sentuhannya kelas, dribblenya bagus, placingnya bagus, ya, mentalnya bagus, anti pressing juga. Kalau gue jadi Yamal sih udah mulai khawatir. Mending gue lebih ambisi lagi, meningkatkan lagi, mendevelop diri lagi biar posisi gak kegeser. Sehingga itu menjadi hal yang sangat positif untuk Barcelona karena ada dua pemain yang levelnya mirip-mirip ada di sebelah kanan. Itu emang harus nih. Gue kalau jadi Hansi Flick, gue main manajemen, gue politisasiin tuh di situ, kayak mainin Rooney gitu. Yamal tarik mainin Rooney, ngambek-ngambek dikit biarin mainin Rooney. Ntar Rooney golin, wah selebrasi. Yamal makin panas karena udah digaji. Wah ini beda banget, Rooney gajinya sekian, transfernya sekian, Yamal paling gede. Ini dia bisa golin, ini dia bisa tenang, ini bisa flop. Dia nggak party. Wah panas tuh Yamal tuh Rooney. Gua senang sangat menunggu dan menanti Rooney. Setelah itu ada Jofren Torres. Kalau lu sering nonton Admin La Masia atau Admin La Masia di X ya, itu Admin La Masia IDN Indonesia, dia udah sering banget ngulik beberapa pemain yang bakal dipromosiin atau pemain yang bagus, sangat prospek. Salah satunya Jofren Torres. Tapi kalau gue ngelihat Jofren Torres dikit lagi nyetel, dikit lagi dia udah bisa ganggu Gerard Martin dan masuk ke persaingan Balde dan Gerard Martin. Itu aja. Tapi kalau Dro Fernandes, ini Pedro katanya ada keturunan Filipina ya. Kalau Dro Fernandes menurut gue tadi sih nggak terlalu banyak sentuhan, masih ada yang salah kontrol. Cuma kalau dilihat dari ketenangan, kalau dilihat dari mau main sama Robert Lewandowski, bisa taktik tik-tak mantul sama si Olmo, itu harusnya bisa sih ya. Dia pemain yang prospek dan perlu dipertimbangkan buat naik ke squad gitu. Cuma di sebelah kiri ingat sekali lagi udah ada Rashford dan udah ada Rapinya ya. Kalaupun butuh ya kita lihat nanti gimana si Hansi Flick ngekalinnya, dan dia bisa mencetak gol. Udah itu aja sih dari gua. Poin-poin yang ada di yang bisa gua ambil kesimpulan adalah di babak pertama kita ngeliat Pedri berdansa menari-nari sebagai seniman sepak bola. Di situ ada beberapa save krusial dari Joan Garcia. Joan Garcia adalah kiper yang bisa bikin kita berharap, wah ini bisa nggak gol nih, ini ada save krusial nih. Itu yang ada di Joan Garcia. Setelah itu ada lagi Ronny Badji yang memiliki spirit yang sangat luar biasa ya, di sebelah kanan untuk mengganggu posisi Lamine Yamal. Setidaknya ada kompetisi di bagian flank kanan Lamine Yamal. Dan Dro Fernandes ya cukup bagus, bisa dipertimbangkan kalau mau naik ke skuad utama Barcelona. Itu aja sih ya. Dan Rashford yang berbeda, mau track back, bantu defense, mau pressing, dan butuh waktu lagi memang buat Rashford untuk beradaptasi. Itu dari gua ya. Gimana dari kalian? Silakan di komen siapa aja yang dapat poin, gimana Ronny Badji, gimana Yamal, gimana Barcelona babak pertama dan babak kedua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton Dance TV ya, YouTube Dance TV. Ingat itu gue sebagai host dan banyak tamu pandit-pandit yang sangat kredibel di sana. Nonton juga final Piala AFF U23 di live My Super Soccer ya. Kita live reaction di YouTube My Super Soccer ya, bareng gua Aldi Bawazir dan ada legend-legend yang bakal hadir. Oke? Terima kasih yang udah subscribe. Vamos.